Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Mutmainah, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan kelas 5A, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum dari bab 3 dengan judul Koperasi dan Kemitraan Peternakan, mulai dari sub 3.1 sampai dengan sub 3.5. Sub yang pertama yaitu pengembangan koperasi perunggasan. Beberapa pembagian yaitu koperasi perunggasan. Pada waktu usaha perunggasan di Indonesia masih dalam tahap pertumbuhan pada tahun 1974 sampai 1978. Pernah berdiri Koperasi Produksi Peternakan Unggas Jakarta atau KPPUJ yang dikomandani oleh Marsekal atau Purn Sri Mulyono Herlambang. KPPUJ merupakan koperasi produksi perunggasan yang tidak hanya bergerak di sektor budidaya, tetapi juga pengadaan sepronak, pemotongan ayam, dan pemasarannya. Selanjutnya, strategi dan kendala. Sedikitnya ada 5 faktor strategis dan penting yang berakumulasi dan menentukan keberhasilan suatu organisasi ekonomi, yaitu 1. Sumber daya manusia yang berkualitas, 2. Manajemen profesional, 3. Ketersediaan dana yang cukup, 4. Jaringan yang luas, dan yang kelima, dukungan pemerintah yang kuat. Selanjutnya pada subbab kedua, perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Koperasi tradisional dan koperasi generasi baru secara lebih rinci dapat dibedakan berdasarkan fungsi bisnis koperasi dan peran atau hubungan produsen dengan koperasi. Berdasarkan fungsi bisnis dan peran produsen dengan koperasi, perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Transaksi pemasaran pelanggan, 2. Distribusi keuntungan pemodal, 3. Kewajiban investasi pemilik, dan yang keempat hak suara anggota. Dapat dilihat dari tabel beberapa perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Selanjutnya pada subbab yang ketiga yaitu agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Beberapa bagiannya yaitu 1. Persaingan global. Komoditas pertanian merupakan satu-satunya komoditas industri yang selama ini berada pada struktur pasar persaingan sempurna atau perfect competition, yang antara lain berciri 1. Terdapat banyak produsen atau petani dan konsumen atau penduduk, 2. Sumber daya atau tenaga kerja, modal, lahan, dan teknologi dengan mudah beralih pada usaha yang lebih menguntungkan. Ketiga, komoditas pertanian memiliki kesamaan bentuk dan kualitas. 4. Produsen memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Dan yang kelima yaitu produsen mudah keluar masuk dalam industri. 8. Dengan berlakunya perdagangan global yang dipercepat, maka tingkat persaingan industri persaingan antara negara akan semakin ketat. Karena komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani suatu negara secara alami mudah disubstitusi oleh komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani negara lain. Karena itu, tingkat keuntungan yang diperoleh petani pun akan semakin mengecil. Yang kedua, kemitraan usaha pertanian. Kemitraan usaha pertanian dapat dilakukan dengan 5 pola, yaitu 1. Pola inti plasma. Merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Yang kedua, pola subkontak. Kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Yang ketiga, pola dagang umum. Perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Yang keempat yaitu pola keagenan. Kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Dan yang kelima, pola kerjasama operasional agribisnis. Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Yang ketiga, analisis usaha. Analisis usaha kemitraan pada agribisnis ayam pedaging pada pola kemitraan telah terbukti merupakan jalan keluar dari prahara krisis ekonomi yang tak kunjung reda sejak pertengahan tahun 1997. Subbab yang keempat yaitu kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat.
Industri ayam pedaging atau broiler Amerika Serikat merupakan industri perunggasan yang terakhir dikembangkan setelah kalkun dan ayam petelur, tetapi saat ini merupakan penghasil daging terbesar melampaui daging sapi. Beberapa bagiannya yaitu 1. Perkembangan sistem kontrak. Dengan sistem kontrak dapat menjamin pasar bagi pabrik pakan, mengurangi resiko keuangan dan pendapatan peternak, dan menciptakan insentif bagi peternak untuk berproduksi secara efisien. Tanggung jawab atas resiko dan manajemen secara sebagian besar ditransfer kepada pabrik pakan yang juga berperan sebagai integrator. 2. Macam kontrak. Ada 6 macam sistem kontrak produksi atau kemitraan yang terjadi pada industri ayam pedaging, yaitu 1. Laporan keuangan terbuka, 2. Harga garansi, 3. Imbalan tetap, 4. Kontrak bagian, 5. Konversi pakan, dan yang keenam yaitu kombinasi. Sub 5. Serba-serbi kemitraan usaha ayam ras. Dalam melakukan kegiatan kemitraan usaha mengikuti norma-norma pendekatan agribisnis, yaitu ditanganinya secara menyeluruh segmen agribisnis sejak pengadaan dan penyaluran sepronak, kegiatan budidaya, pengolahan hasil sampai pemasaran. Prinsip kerjasamanya adalah kemitraan, yaitu masing-masing pelaksana sebagai mitra usaha yang mempunyai peranan sama, saling ketergantungan dan menguntungkan kedua belah pihak. Beberapa bagiannya yaitu 1. Petunjuk teknis. Agar mencapai hasil optimal, pelaksanaan kemitraan ditempuh melalui 6 langkah yaitu 1. Menghitung permintaan penawaran DOC untuk keperluan budidaya peternak. 2. Menetapkan daerah-daerah sentra produksi ayam ras. Produsen sepronak tidak akan mengadakan penyaluran sepronak kepada perusahaan perdagangan sepronak yang tidak melakukan kemitraan. 3. Perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang peternakan akan menyiapkan sarana pengolahan sesuai pasal 9 ayat 1 dan 2 SK Mentan 472/1996. 4. Pelaksanaan pengawasan kemitraan menggunakan dana pemerintah dan dana lain dari industri peternakan. 5. Sanksi bagi pelanggaran ketentuan SK Mentan nomor 472/1996 dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. 2. Konsep pakar. Dr. Yusmits Yusja dalam tulisannya berjudul Membangun Kemitraan yang Optimal dalam PI nomor 200/1996 menawarkan konsep kemitraan tanpa kesepakatan harga. Menurutnya, pola kemitraan yang optimal adalah yang memenuhi 2 azas dan 3 langkah strategis. 2 azas pokok tersebut adalah 1. Memanfaatkan keunggulan komparatif seluas-luasnya, terutama dalam memanfaatkan tanah yang murah, kemudahan tenaga kerja manusia, dan keuntungan sumber daya lainnya. 2. Menciptakan produksi dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif dan mutu barang yang dihasilkan memenuhi mutu dan selera konsumen. Dan yang ketiga yaitu evaluasi lapangan. Di daerah Jawa Barat, pelaksanaan baru 30%. Hingga tahun 1996, jumlah perusahaan ayam ras pedaging yang telah bermitra ada 8 buah. Mereka telah melaksanakan kemitraan dengan 125 plasma dengan populasi 1.690.500 ekor per siklus. Pada pelaksanaan kemitraan perunggasan di Sumatera Utara, ternyata belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ini terlihat dari masih kecilnya jumlah plasma yang terlihat. Dan dari daerah Jawa Timur, Agrobis nomor 235/1997 menulis bahwa kemitraan yang digelindingkan masih manis di bibir, tetapi pahit ditelan. Ini dirasakan hampir semua peternak, sehingga soal main di layar lebar belantara peternak, aktornya masih itu-itu saja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.